Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Melani dari kelompok 7. Kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Pendidikan Islam dalam mata kuliah Usul Tarbiyah yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Udin Kamiludin MA. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 4 anggota, yaitu saya sendiri Devi Ayu Melani, kemudian ada Atiatul Zannah, kemudian ada Nurul Faziah, dan yang terakhir ada Nazmi Ardabili. Di sini kelompok 7 sendiri menyusun 4 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian metode dan metode pendidikan Islam. Kemudian yang kedua ada pendekatan metode pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga ada metode pendidikan Islam. Dan yang terakhir ada teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian metode dan metode pendidikan Islam. Secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, metode diungkapkan dalam berbagai bahasa seperti thoriqoh, manhaj, dan wasilah. Thoriqoh berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti sarana atau perantara. Nah, tadi secara etimologi, sekarang ada pengertian secara terminologi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Hasan Langgulung, mendefinisikan metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada Abdurrahman Gunaimah yang mendefinisikan metode sebagai cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Kemudian yang terakhir ada Ahmad Tafsir mendefinisikan metode sebagai cara yang paling cepat dan tepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pengajaran, dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan. Itu semua adalah pengertian metode secara etimologi dan terminologi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan metode pendidikan Islam. Seseorang pendidik dalam menggunakan metode harus memperhatikan pendekatan metode pendidikan Islam, karena metode tersebut dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individu atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Metode pendidikan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam proses yang ditempuh harus mengacu pada beberapa pendekatan metode pendidikan tersebut. Dalam hal ini tidak bisa terlepas dari pendekatan agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. 1. Pendekatan agamis. Pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya dipengaruhi oleh corak kehidupan beragam pendidik dan peserta didik. Corak ini memberikan dampak yang besar kepada kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran Islam. 2. Pendekatan biologis. Perkembangan intelektual manusia dipengaruhi oleh perkembangan biologisnya. Semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka semakin meningkat pula daya intelektualnya. 3. Psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif jika didasarkan pada perkembangan dan kondisi fisik dan psikis peserta didik, karena perkembangan tersebut memberikan pengaruh yang besar pada internalisasi nilai dan transformasi ilmu. 4. Pendekatan sosiologis. Dasar sosiologis berarti adanya interaksi timbal balik, yakni interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik, juga interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif.
Secara sosiologis, kenyataan seseorang individu dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sosial masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, pendidik harus memberikan tauladan dan proses sosialisasi dengan pihak lainnya dikala berhubungan dengan peserta didik, sesama pendidik, karyawan, dan kepala sekolah. Baik, saya Nurul Fauziah akan menjelaskan mengenai metode mengajar dalam pendidikan Islam. Kita semua memahami bahwa pendidikan umat Islam bersumber dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pun sebagai pendidik Islam pertama menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan di samping sunnah beliau sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 6. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, "Dan kami tidak menurunkan Alkitab ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman." Dalam ayat lain dalam Quran surah Shad ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan dengan mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pendidikan Islam dapat dipahami melalui ayat Al-Quran itu sendiri. Muhammad Fadil Al-Jamali menyatakan bahwa pada hakikatnya bahwa Al-Quran itu merupakan pembendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama dalam bidang kerohanian. Berikutnya kita bahas mengenai metode mengajar dalam pendidikan Islam yang berprinsip pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah ceramah, di mana suatu cara penyampaian informasi melalui penuturan lisan untuk menjelaskan suatu bahan pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Ini diambil dari Quran Surah Ibrahim ayat 4. Yang kedua adalah metode tanya jawab, di mana pengajar mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Sementara peserta didik memberikan jawaban berdasarkan fakta. Prinsip dasar dari metode ini diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Berikutnya, yang ketiga adalah metode diskusi, yakni cara penyampaian bahan pembelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Metode ini diambil dari Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Berikutnya adalah metode pemberian tugas, yakni peserta didik diberikan tugas oleh pendidik yang kemudian hasilnya akan diperiksa dan peserta didik mempertanggungjawabannya. Prinsip ini sesuai dengan Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian yang kelima adalah metode demonstrasi, di mana pendidik memperlihatkan proses sesuatu atau memperlihatkan pelaksanaan sesuatu kepada peserta didik dan peserta didik memperhatikannya. Prinsip dasar dari metode ini terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Ini ada metode eksperimen, kemudian metode kerja kelompok, metode kisah, metode amsal, dan metode taghrib dan tarhib. Metode-metode tersebut juga berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Adabili. Saya dari kelompok 7. Saya membawakan bagian D, yaitu teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Berbeda dengan metode, teknik mengajar dalam pendidikan Islam bersifat spesifik. Hadari Nawawi menawarkan beberapa teknik pengajaran pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan melalui keteladanan. Setiap pendidik dan harus berusaha menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Teladan dalam semua
hal kebaikan, bukan dalam keburukan. Dengan keteladanan itu, maka diharapkan para peserta didik dapat mencontoh segala kebaikan dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua yaitu mendidik melalui kebiasaan. Kebiasaan yang baik harus diterapkan pada peserta didik sejak usia dini. Walaupun dalam hal yang sederhana seperti mengucapkan salam sewaktu masuk ke rumah atau bertemu dengan orang yang lebih tua, membaca basmalah setiap kali melakukan sesuatu yang baik, dan membaca hamdalah setiap kali selesai mengerjakannya. Yang ketiga, mendidik melalui nasihat dan cerita. Untuk mewujudkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, nasihat dan cerita merupakan cara pendidik yang bertumpu pada bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Cara ini banyak dicontohkan dalam Al-Quran karena pada dasarnya ini bersifat penyampaian atau message, penyampaian informasi dari sumber kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Yang keempat yaitu mendidik melalui disiplin. Kehidupan yang dilalui pendidik dan peserta didik penuh dengan pelaksanaan kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung secara tertib. Dalam kebiasaan dan kegiatan tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi tolak ukur benar tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, pendidik dan peserta didik dituntut untuk mematuhi berbagai ketentuan dan hidup secara disiplin sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu mendidik melalui partisipasi. Dalam interaksi pendidikan, peserta didik tidak boleh diperlakukan sebagai manusia kecil yang dilarang berpartisipasi dengan semua kegiatan orang dewasa. Pada satu sisi, di sisi yang lain, tidak pula diperlakukan sebagai orang dewasa sehingga memikul beban tanggung jawab dan ikut berpartisipasi terhadap semua aktivitas orang dewasa. Yang keenam yaitu melalui metode melalui pemeliharaan. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Namun, kefitrahan tersebut dapat terkotori karena pemeliharaan yang buruk. Maka proses mendidik melalui pemeliharaan ini sangatlah penting dilakukan pendidik kepada peserta didiknya demi kepentingan tumbuh kembangnya. Maka pendidik dapat melakukan hal ini sejak dini, terutama dalam hal akidah, akhlak, dan syariah, agar peserta didik mendapatkan perlindungan dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat mengancam tumbuh kembangnya. Jadi kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan di atas, yang pertama yaitu metode merupakan suatu sarana yang dilakukan secara terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, metode pendidikan Islam adalah sarana-sarana yang dilakukan pendidik kepada peserta didiknya agar tercapai tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, metode-metode ini tidak terlepas dari pendekatan metode Islam, metode pendidikan Islam, seperti pendekatan agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang keempat, masing-masing metode pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri atau terpisah, tapi dapat dilakukan bersamaan atau menunjang satu sama lain untuk
menutupi kekurangan metode tersebut. Saran? Maka hendaknya para pendidik dan calon pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran agama Islam, mengacu kepada dasar metode pendidikan Islam sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.